Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis ilmu di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi pengurusnya, dimudahkan bagi kita semua untuk memakmurkan masjid ini. Pada kesempatan ini kita mempelajari bersama sebuah tulisan risalah, tulisan yang pendek tapi sangat mendalam, dikarang oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, di mana beliau menuliskan sebuah 4 kaidah atau sebuah kaidah di mana terdiri dari 4 kaidah yang apabila kita memahami kaidah ini, kita akan bisa betul-betul memahami agama kita, agama yang kita peluk, agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, As'alullaha al-karima rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta. Aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikanmu orang yang diberikan keberkahan dimanapun juga kamu berada. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ketika kita berada pada suatu tempat, kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah orang yang diberikan keberkahan oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang diberikan keberkahan dimanapun juga kita berada, maka keberadaan kita penuh arti,
bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi pengarang atau syekh mendoakan kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtiliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikanmu dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, apabila dia berdosa dia meminta ampun kepada Allah. Kita tidak akan lepas dari tiga hal ini. Kita tidak akan lepas dari pemberian Allah, tidak akan lepas dari ujian, dan tidak akan lepas dari dosa. Maka orang yang apabila dia diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, jatuh dalam dosa dia segera meminta ampun, maka tiga hal ini kata Syekh adalah unwanus sa'adah. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amr mu'min, inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dhalika illa li mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin, bahwasanya seluruh urusannya itu adalah baik, dan itu tidak berlaku kecuali hanya pada orang mukmin. Pada orang lain nggak bisa. Ya, selain dari orang mukmin dia tidak akan mendapatkan hal ini. Idza asabahu as-sarra, apabila ditimpa atau diberi yang mengembirakan hatinya, syakar, dia bersyukur, diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur. Wa idza asabahu ad-dharra, apabila dia diberi ujian yang membahayakan, yang mencelakakan, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Apabila dia diberi kelapangan dia bersyukur, fakana khairan lahu. Wa idza asabahu dharra sabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Dan orang mukmin, dan termasuk orang yang diberi atau orang yang masuk dalam surga itu adalah orang-orang yang apabila idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini orang-orang mukmin apabila dia melakukan kezaliman terhadap dirinya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali hanya Allah, dan mereka tidak bersekukuh dengan dosa tersebut. Maka kewajiban bagi seorang mukmin hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat. Ya. Kehidupan kita ini tidak akan lepas sama sekali dari nikmat Allah, dari anugerah Allah. Kita hidup di dunia ini adalah nikmat. Ya, kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi nikmat Islam, ya, diberi keturunan, diberi nikmat harta dan yang lainnya, itu semuanya adalah nikmat.
yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Luqman, anishkur li anishkur apa? Wa id Surah Luqman ayat 12. Ada ingat? Baik. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ulama mengatakan hikmah itu adalah ilmu. Adalah mengatakan hikmah adalah sunnah. Namun dalam ayat Luqman ini adalah ilmu mensyukuri nikmat Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsih. Siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk siapa. Ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya dia syukuri, dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu memproklamirkan, ya, bahwasanya jika kamu bersyukur maka pastilah aku akan tambah bagimu. Ini setiap kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka Nabi SAW selalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, selalu dia mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu bentuk dari syukur kepada Allah, karena syukur itu terbagi kepada 3: syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh atau dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW apabila dia diberi nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi ketika dia diberi ujian, suatu hal yang kurang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Allah Subhanahu wa taala selalu terpuji. Maka ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian bersabar dari 3 bentuk. Sabar dari dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar di dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bagi kita, mungkin kita dari satu sisi mengatakan itu kurang baik. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita karena dia sayang. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Ya, kalau kita berdagang, modal kita 100.000, berapa keuntungan kita? 1 juta? Tidak. Kita pengen keuntungan 1 miliar, tapi modal kita hanya 100.000, nggak akan bakal. Maka kita lihat, kalau kita
pengen keuntungan 1 miliar, maka modalnya 100 miliar. Ya, besarnya keuntungan seiring dengan besarnya modal. Ya, begitu juga hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan uji. Allah mengujinya, itu bertanda Allah memberikan perhatian kepadanya, menyayanginya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia berdosa, dia segera bertaubat dan beristighfar dari dosanya. Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Ghafurur Rahim. Allah Maha menerima pengampunan, Tawwab, menerima taubat. Maka tergelincirnya seorang manusia di dalam dosa, lalu dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, itu adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau seandainya tidak ada orang yang berbuat dosa semua sekali, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang akan berbuat dosa, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Kemudian pengarang mengatakan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk ketaatannya. Innal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya agama yang hanif, yaitu agamanya Ibrahim, adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau mengibadati Allah semata dengan memurnikan kepadanya agama ini, ibadah ini. Ibadah yang kita lakukan hanya kita berikan murni untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan Allah menciptakan jin manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Seorang baru bisa dikatakan beribadah kepada Allah apabila dia mentauhidkannya, mengesakannya, ya, betul-betul ibadah itu hanya untuk Allah semata. Maka ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lahir di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepadanya, mengibadatinya, mengesakannya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, jika seandainya engkau telah mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakanmu untuk mengibadatinya, fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka perlu diketahui bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali bersama tauhid. Harus dengan tauhid. Ya, ibadah tidak makan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, sebagaimana kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan dengan salat kecuali dengan bersuci. Ada orang yang salat tanpa suci, maka enggak ada salat baginya.
Begitu juga ada orang yang beribadah tapi tidak dengan tauhid, maka tidak ada ibadah baginya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sama dengan hadas apabila masuk ke dalam taharah. Ya, kita sudah berwudu, lalu terjadi hadas, yaitu buang angin. Bagaimana kondisinya? Maka taharah kita rusak. Jika taharah kita rusak, maka solat kita tidak sah. Begitu juga syirik apabila masuk dalam beribadah, dalam pelaksanaan ibadah, maka ibadah itu juga menjadi rusak. Karena syirik berlawanan dengan tauhid. Ya. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Apabila Anda telah mengetahui, kita telah mengetahui bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah, maka syirik itu merusak ibadah itu sendiri. Ya, rusak dia. Mungkin kalau kita melihat, kalau kita bikin masakan masak gulai deh, gulai ya. Coba kalau misalkan diteteskan di situ 1 tetes empedu, enak nggak? Enggak, rusak. Rusak dagingnya gara-gara setetes empedu. Ya. Nah, begitu juga syirik apabila mencampuri ibadah, maka syirik itu merusak ibadah. Tidak hanya merusak itu saja, wa ahbatal amala, malahan pahalanya gugur. Pahalanya gugur, berarti sia-sia kita melakukan ibadah itu. Wasara sahibahu minal khalidina finnar. Pelaku ibadah yang bercampur dengan syirik itu juga menjadi orang yang kekal di dalam api neraka. Ngeri atau tidak ngeri itu? Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Maka arafta, jika kita sudah tahu tadi, Anda juga telah tahu anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Bahwasanya yang terpenting bagi diri kita, yang terpenting dari diri kita karena sangat berbahaya sekali adalah mengenal perkara tersebut. Ya. Perkara apa? Perkara pentingnya tauhid dalam ibadah. Pentingnya tauhid dalam ibadah. Bahayanya syirik dalam ibadah. Ya, apapun ibadah yang kita lakukan apabila bercampur dengan syirik, maka syirik itu akan merusak ibadah kita dan amalan kita menjadi gugur dan kita terancam kekal dalam api neraka. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka yang terpenting bagi kita adalah mengenal ini. Agar apa? La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Untuk apa kita mengenal hal ini? Agar Allah memerdekakan kita atau melepaskan kita dari rantai, ya, jaringan. Ini ada jaringan atau bisa juga dikatakan jaring, ya, jaring, supaya lepas dari jaring ini gimana? Ya, wahya asyirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala, yaitu jaring yang dimaksud di sini ada syirik. Karena dia mutasya'ad. Dia berjaring, dia bercabang-cabang nanti kalau kita mendalami hal itu. Ya, maka kita harus tahu itu. Jangan sempat kita tidak tahu. Jangan-jangan kita
berbuat, kita anggap itu satu hal yang biasa, ternyata itu ada bagian dari jaringan syirik yang merusak ibadah kita. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ini jangan dianggap sepele. Ya. Perlu kita berilmu. Perlu kita berilmu. Sebab kalau kita tidak berilmu, jangan-jangan kita melakukan hal yang demikian, kita sudah terjerumus. Ya. Maka supaya kita bebas dari jaring tadi, tidak terbelenggu oleh belenggu syirik dan jaringan-jaringannya, maka oleh karena itu wadzalika bima'rifati ayya arba'il qawaid dzakara Allah taala fi kitabih. Cara bagaimana caranya? Apa jurusnya kita untuk keluar dari belenggu atau keluar dari jaring ini adalah mengenal 4 kaidah yang telah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ulama ketika dia melihat Al-Qur'an dan dia lihat ini ada 4 kaidah yang luar biasa yang harus kita pahami agar kita tidak kena jaring syirik. Yang pertama, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dahulu, ya, orang-orang kafir, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka tidak percaya sama sekali kepada Allah? Ya? Apakah mereka ateis? Ya, mereka tidak mengakui Tuhan? Tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mereka dulu muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Mereka mengakui dengan sangat mengakui. Apa yang diakuinya? Bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang merezeki, Allah itu yang mengatur. Lalu bagi kita gimana? Ada yang masih ragu. Ya, Allah menciptakan mungkin nggak ada yang ragu. Tapi Allah berrezeki, ada mulai ragu. Ya, nggak percaya. Rasa-rasanya nggak apa namanya mati kelaparan. Ya, takut dengan tidak diberi rezeki. Ini harus kita yakini pada diri kita. Orang-orang kufar dahulu meyakini Allah lah yang memberinya rezeki. Mudabbir, yang mengatur urusan, mengatur jagat raya. Ya, ada orang percaya dengan pawang misalnya, ya, tentang hujan. Dia bisa membelokkan hujan? Enggak ada yang bisa membelokkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, keyakinan mereka ini, di mana mereka yakin Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur jagat raya ini, keyakinan itu belum cukup, sehingga keyakinan itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Saya dulu pernah waktu itu kalau nggak salah kelas 1 SD ya, masih ingat, guru agama pernah mengatakan begini, sebenarnya orang Kristen itu sama-sama dengan kita,
apa samanya, sama ngakui Tuhan. Ya, hanya dia tidak percaya aja dengan Nabi Muhammad. Ya, apakah dengan dia mengakui Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan, ya, sudah bisa dikatakan dia adalah sebagai seorang Muslim? Tidak. Ya, itulah diperangi oleh Rasulullah SAW orang-orang kafir Quraisy ketika datang tentara Abraha, ya, yang menyerang Mekah. Apakah mereka melindungi Ka'bah? Orang-orang Quraisy, ya, Abdul Muttalib, pamannya, kakeknya Rasulullah SAW, enggak. Malah kakeknya pergi, dibawa suruhnya, warganya dibawa ke gunung semuanya, ya, ke gunung Ka'bah itu, ke gunung Mekah itu. Dan dia mengatakan sesungguhnya rumah ini, yakni Ka'bah ini, dia punya Rabb yang akan melindunginya. Ya, yakin dia Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi, yakin Allah yang akan menjaganya. Lupa pada saat itu terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, 300 berhala. Lupa. La ta'uzza manah, itu lupa. Ya, nanti ada kaidah yang keempat dalam hal ini, ya. Walhasil kita sebutkan mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka. Ya, dalilnya dalam surah Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa? Dokter mata? Dokter THT? Enggak. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dari yang mati dari yang hidup. Yani siapa yang menghidupkan dan mematikan? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurus urusan ini semua, jagat raya? Ya. Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi. Allah yang memiliki pendengaran penglihatan, ya. Allah akan menjadikan seorang itu bisa mendengar, tidak bisa mendengar, bisa melihat dan tidak bisa melihat. Ya, Allah berkuasa untuk menyembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang buta bisa melihat. Ya, karena Allah yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Allah menghidupkan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita ini dahulu, ya, dari benda mati, kemudian Allah jadikan kita benda hidup, dan kemudian kembali lagi dari hidup kepada yang mati. Allah yang mengatur sungguhnya, ya, mereka yakin itu. Lalu faqul afala tattaqun, jika kalian yakin itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini kata ulama, keyakinan dengan Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, mengharuskan orang yang punya keyakinan ini untuk memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu
dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah yang menciptakan kita dan Allah menciptakan makhluk. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana dia jadikan bumi ini terbentang. Wasamaa binaa, langit tinggi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit hujan. Ya. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, Allah keluarkan dari air tadi, dari hujan tadi, buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Allah menciptakan kita, Allah memberi kita fasilitas hidup, lokasi datar untuk bisa kita hidup, untuk bisa kita berkarya, berbuat untuk kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita air sebagai sumber kehidupan. Ya, semuanya Allah berikan fasilitas. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan yang diibadati dari selainnya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sadar, mengetahui bahwa dialah yang menciptakanmu, dialah yang mengatur semua urusan, dialah memberi rezeki dan seterusnya. Ini adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya, jadi pertama, kaidah yang pertama apa? Bahwa maknanya bahwa keyakinan bahwa Allah yang mencipta, Allah merezeki, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kapan baru cukup? Apabila itu menghantar kita dan membawa kita mengibadati Allah semata. Baru itulah yang memasukkan kita ke dalam agama, ya, Islam. Kaidah yang kedua, annam yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbi atau illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Yani mereka mengatakan bahwa kami tidak menyuruh mereka, ya, doa yang kami panjatkan sekarang ini, yang kami minta-minta sekarang ini, ya, atau kami datang kepada mereka, hal itu tidaklah kecuali karena ingin pendekatan diri kepada Allah. Ya, kami melakukan hal-hal ini kepada tempat-tempat pengibadatan kepada selain Allah, itu hanya sebatas bukan mengibadati mereka langsung, tidak, tapi bagaimana kami ini yang tidak pantas kepada Allah langsung, mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, dan kami minta syafaat, minta rekomendasi, ya. Ini kata mereka, ya. Bagaimana perkataan mereka ini bisa diterima? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mencari penolong-penolong selain daripada Allah, pelindung-pelindung selain daripada Allah, yang mereka meminta kepadanya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mungkin ada dalam kuburan, mungkin ada dalam tempat tertentu dan yang lain, mereka ini agar kami berharap mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah memutuskan antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pembohong dan mengingkari. Jadi mereka yang meminta ke sana, kalau kita katanya, oh saya kan sebenarnya tidak mengibadati mereka, saya hanya minta supaya mereka bisa nanti menjadi penengah, supaya kami bisa didekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekatnya. Kami ini adalah orang punya dosa yang banyak, punya kesalahan yang banyak, maka kami tidak bisa mendekatkan diri langsung kepada Allah, maka melalui perantara mereka lah. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah hukum mereka adalah pembohong, enggak benar dalam dakwahan mereka. Allah hukum mereka adalah orang yang kufar. Kalau tidak mendekatkan, mereka minta menjadi rekomendasi, ya, syafaat. Mereka mengatakan, wa'budu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Yunus ayat 18, ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Mereka mengibadati selain daripada Allah apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Artinya apa? Tidak bermanfaat sama sekali, tidak punya peran sama sekali. Enggak keburukan yang datang, enggak kebaikan yang datang. Ya. Lalu mereka mengatakan haula yaquluna haula yashfa'una 'indallah. Mereka-mereka yang diibadati inilah yang nantinya akan memberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Ya. Ini perkataan mereka. Perkataan mereka ini adalah perkataan yang tidak benar tentunya. Syafaat itu terbagi pada dua, ada syafaat manfiyah, syafaat yang dihapus, ada syafaat mutsbitah, syafaat yang ditetapkan. Jadi syafaat ada, tapi syafaat yang mutsbitah yang ditetapkan. Syafaat yang dihilangkan atau yang dihapus adalah syafaat yang tidak benar, yaitu maka tatlubu min ghairillah, yaitu syafaat yang apabila kita minta kepada selain Allah, maka itu syafaat itu adalah syafaat yang tidak diakui. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara apa yang mana tidak mampu melakukan itu kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, hanya Allah yang bisa melakukan. Minta anak, minta apa, minta dimudahkan rezeki. Ya, kadang ada orang yang buka usaha, minta supaya dilancarkan usahanya dengan seseorang yang kalau orang itu buka toko mungkin bangkrut kali. Ya, orang buka rumah makan, pergi minta ke dukun, kalau dukun itu suruh dibuka makanan, rumah makan, mungkin nggak berhasil, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yani hai orang beriman, berinfaklah, keluarkanlah, berikanlah dari sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada perdagangan di dalamnya, tidak ada pertemanan, tidak ada juga syafaat. Ya, tidak ada rekomendasi pada saat itu. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir adalah orang-orang yang telah melampaui batas atau zalim. Kenapa tidak ada syafaat? Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, syafaat mutsbitah atau mutsbata, syafaat yang ditetapkan, yang diakui, yaitu allati tutlabu minallah, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki syafaat, maka kita mintalah kepada pemiliknya. Asy-syafi', orang yang memberi syafaat nantinya mukarram bisyafa'ah, diberikan kemuliaan dengan syafaat. Ya, wal masyfu' lahu, orang yang diberikan syafaat adalah orang, yakni penerima syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah perkataannya dan perbuatannya setelah seizin Allah. Baik, apakah orang meminta syafaat kepada selain Allah perkataan diridhai oleh Allah? Tidak. Perbuatannya diridhai Allah? Tidak. Apakah dia akan mendapatkan syafaat? Tidak.
Kenapa? Karena orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak meridhai perbuatan syirik. Apabila meminta syafaat kepada selain Allah, maka jatuh kepada perbuatan syirik, dan perbuatan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia dipastikan untuk tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada satupun yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dua kaidah, dan mudah-mudahan pada satu saat nanti kita bisa sambung, atau Ustaz Abdullah yang akan bisa menyambung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bahwasanya yang terpenting di sini adalah pertama, tambah ilmu kita, apalagi ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tauhid, itu insya Allah kita akan jamin surga. Dan dosa-dosa kita diampuni. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, law atatani biqarabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sejagat raya, pada saat engkau mendatangiku engkau tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan pengampunan sejagat raya. Artinya apa? Dosa orang yang tidak berbuat syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu harus kita pelajari tauhid agar kita bisa masuk ke dalam surga. Jangan pernah kita mengatakan, waduh pengajiannya berat, jangan pernah seperti itu. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawab nantinya. Jangan datang nanti penyesalan. Ketika kita beribadah, tanggung jawab ibadah kita itu masing-masing. Sampai syaitan pun berlepas diri dari kita. Guru-guru kita pun berlepas diri dari kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, guru, ustaz, kiai, tengku, atau siapapun, tuan guru, ketika yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, hubungan yang dekat dahulu terputus sudah. Kapan itu? Ketika mereka sudah melihat azab, yakni di akhirat. Wa qala alladziina ittaba'u, orang-orang mengikuti mengatakan, kita yang pengikut nih akan mengatakan apa? Lau anna lana karratan, jika seandainya bagi kami bisa kembali ke dunia. Dunia sudah hancur, nggak ada lagi dunia. Dunia kita sudah alam di qiyamah, tidak ada lagi dunia. Tapi itu hanya penyesalan yang sudah diingatkan oleh Allah dari sekarang. Kalau seandainya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan dalam surat Ibrahim,
Ya. Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Ketika telah diputuskan siapa masuk surga, siapa masuk api neraka, berarti telah ard, kemudian hisab, sudah tentu siapa masing-masing. Maka syaitan berkata, siapa yang syaitan ini? Iblis. Ya, iblis berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku pun ikut memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi aku tidak tepati janji. Ya. Fama kana li 'alaikum sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan tidak ada bagiku terhadap kalian kekuasaan kecuali saya hanya bisa menggoda kalian. Ternyata kalian menerima godaanku. Allah sudah memberikan janji, kebenaran itu sudah benar, sudah jelas. Datang syaitan menggoda, dan syaitan tidak menepati janjinya. Ya, lalu digoda. Saya goda kalian, kalian ikut juga katanya. Apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca aku, tapi cerca dirimu sendiri. Ya, ma ana bimusrikhi, ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Ya, kalian tidak akan bisa menolongku, dan aku tidak akan bisa menjadi menolong kalian, dan kalian tidak akan bisa menolongku. Ya, karena itu masing-masing. Syaitan masuknya iblis adalah dalam api neraka. Ya. Dan Allah sudah sebutkan ini dalam Al-Quran, menjadi iktibar kita dan apa yang akan terjadi nantinya. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari, ya, dengan perbuatan kalian yang telah mempersekutukan aku sebelumnya. Innadh zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim baginya azab yang pedih. Allah sudah katakan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa katakan, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama untuk masukkan orang ke agama Islam, enggak ada dipaksakan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas nyata antara petunjuk dengan kesesatan. Hak dengan yang batil itu sudah jelas. Ya, maka masing-masing kita lah yang Allah sudah berikan akal, pikiran. Masing-masing kita lah yang untuk mengikutinya. Jangan kita terpatri dengan doktrin-doktrin tertentu, ya. Kemudian ucapan-ucapan tertentu ditakut-takuti. Enggak, kita punya akal, kita punya pikiran, kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ya, maka jangan kita ikut-ikut aja, tapi lihat, analisa. Yang Allah berikan nikmat kepada kita adalah nikmat akal. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Ya, Al-Haq jelas, Al-Quran dan Sunnah haq. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas lempeng putih terang, malamnya bagaikan siang. Tidak ada yang tergelincir darinya kecuali orang yang celaka. Kebenaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, terang, sangat terang sekali. Maka bagi kita sebagai umatnya hanya mengikuti. Sehingga Nabi SAW katakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima
lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Maka ini adalah acuan kita. Ya, acuan kita yang harus kita berpegang, harus kita menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak bisa, kita harus belajar. Kita harus tanya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli dzikri, yakni orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.